Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Andira dari program studi Ekonomi Syariah dengan NIM 2120203860202063. Nah, pada malam ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester pada mata kuliah Keuangan Publik Islam. Nah, terkait pertanyaan pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan sektor publik dan pembiayaan sektor publik pemerintah. Nah, yang kita ketahui adalah sektor publik adalah sektor ekonomi yang dikendalikan oleh negara dan mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi yang ada di bawahnya. Sektor ini berperan sangat penting dalam perekonomian karena memiliki otoritas untuk mengatur seperti kehidupan berbangsa, keamanan, ketertiban, perekonomian, dan alokasi sumber daya. Sektor ini juga menyediakan barang dan layanan publik. Nah, terkait dari pembiayaan sektor publik oleh pemerintah, artinya di sini pembiayaan merupakan sumber pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan-pembangunan dalam suatu negara seperti infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat-masyarakat. Adapun yang menjadi sumber daya untuk pembiayaan sektor publik yaitu penerimaan pajak investasi atau utang piutang, juga bantuan dari luar negeri. Nah, terkait dalam konsep ekonomi Islam, di mana yang menjadi sumber dananya di sini yaitu adalah seperti zakat, yang juga bentuk lainnya seperti infak, wakaf, haraj, yang menjadi sumber utamanya. Seperti halnya zakat dan pajak itu agak sama. Nah, adapun pertanyaan kedua yaitu jelaskan yang dimaksud dengan peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam. Nah, terkait dari peran negara yaitu yang pertama membentuk masyarakat dengan tatanan yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal. Nah, yang kedua capai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Nah, yang ketiga menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Nah, adapun fungsi negara dalam ekonomi Islam, untuk persoalan ekonomi, negara harus jamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Mengingat betapa pentingnya negara dalam Islam, maka perlu dijabarkan secara dalam. Secara garis besar, fungsi negara dalam mengelola sektor ekonomi dan publik terbagi atas tiga fungsi, yakni fungsi alokasi. Nah, yang kita tak ketahui tentang fungsi alokasi adalah terkait dari pemanfaatan alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya ini bisa dimanfaatkan secara merata. Nah, yang dijalankan biasanya ada tiga elemen dalam ekonomi, yakni pasar, negara, dan organisasi negara. Dan ketiganya ini saling bekerja sama dalam negara perekonomian agar terciptanya keadilan dan keseimbangan perekonomian. Nah, adapun yang kedua yaitu fungsi distribusi. Negara seharusnya memastikan seluruh masyarakatnya dapat menikmati hasil pembangunan, yaitu ada empat pilar untuk menjalankan fungsi tersebut, yaitu mementingkan kepentingan sosial dibandingkan kepentingan pribadi. Yang kedua ada penentuan standar publik mengenai kebutuhan dasar minimum.
Dan yang ketiga, melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi. Serta yang terakhir, kebijakan yang mengutamakan sektor real dan melarang penggunaan suku bunga. Nah, adapun ke terakhir si negara itu fungsi stabilitas, yaitu menciptakan kesejahteraan yang baik dan stabil. Nah, maksudnya agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan kesejahteraan dan kestabilan dalam pemanfaatan perekonomian ini dengan prinsip-prinsip Islam dan harusnya mengelola juga dengan prinsip syariah. Nah, adapun pertanyaan ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud dengan instrumen zakat sebagai penerimaan keuangan negara. Nah, terkait dari pertanyaan tersebut adalah zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang yang ada atau orang kaya. Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mempertingkatkan konsumsinya orang kaya sehingga kurva permintaan segmennya tidak meningkat terlalu tajam. Hal ini akhirnya akan memiliki dampak yang positif, yaitu menurunnya harga harga-harga komoditas. Nah, yang kedua, zakat juga berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan penerimaan zakat, eh, maka segmen miskin akan meningkat daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan orang-orang di segmen yang kaya. Nah, adapun pertanyaan keempat yaitu jelaskan yang dimaksud dengan instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Nah, salah ini ya guys ya. Nah, langsung saja dana non-zakat seperti infak, sedekah merupakan instrumen yang memiliki implikasi yang adil yang akan menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti luas. Implikasi non-zakat dalam perekonomian negara yaitu yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. Yang kedua, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi. Ketiga, dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lain-lain. Dan yang keempat, dapat menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara di sektor usaha. Dengan begitunya, non-zakat juga dapat memberikan momentum lahirnya ekonomi Islam sebagai alternatif bagi ekonomi kapitalis yang pada saat ini menguasai perekonomian global. Maka dari itu, kebangkitan paling penting dalam Islam sebenarnya adalah kebangkitan ekonomi yang berintikan implikasi non zakat dan ini juga sangat relevan dengan kebutuhan umat saat ini.